Shalom, kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Setoyo. Hari ini, Sabtu 2 Maret 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 4 yang berbunyi, "Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu." Dalam bahasa Batak, tungi sema naso makabiari hoali Tuhan, dohot pasangapo guarmu, ay sasada hodo na badia, ay naroma saduhut bangso marsobba tujulum, ay nunga gabi patar akka panguhummu natigore. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah buku berjudul Semakin Dibabat Semakin Merambat yang dituliskan oleh Ira C., seorang aktivis Kristen. Dalam buku ini memuat kisah penderitaan orang-orang Kristen mulai dari abad awal atau sepanjang sejarah. Namun terutama apa yang dialami oleh orang Kristen sejak abad mula-mula. Tidak sedikit dari mereka yang harus meregang nyawa untuk tetap setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Mereka kehilangan harta benda, mengalami penyesahan, dan penyiksaan yang sangat sadis. Kenapa orang Kristen harus mengalami ini semua? Karena mereka orang-orang yang setia kepada Tuhannya. Mereka dipaksa untuk menyembah kaisar atau patung kaisar sebagai dewa atau sama dengan Tuhan. Umat Kristen tidak mau untuk melakukan karena menganggap hanya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang layak untuk disembah. Keadaan pengikut Kristus sejak awal tidak baik-baik saja, tetapi selalu mengalami pergumulan yang sangat berat. Namun mereka menjadi para pemenang karena tetap setia akan imannya kepada Kristus. Walau mereka rugi secara duniawi, namun mereka menang atas imannya. Walau dunia selalu berusaha membabat keberadaan Kristen di sepanjang sejarah dunia ini, namun kekristenan semakin merambat ke seluruh dunia. Seperti ungkapan seorang bijak mengatakan, suatu agama akan tetap bertahan jika para penganutnya memiliki kesetiaan. Kekristenan bertahan karena sejak awal mereka pengikut Kristus adalah orang-orang yang selalu setia dalam semua keadaan. Mereka adalah para pemenang atas kesetiaannya kepada Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita terlepas dari kesulitan besar dan menjadi pemenang, pasti kita merasa lega dan bersyukur. Kelegaan dan syukur itu lalu kita wujudkan dalam berbagai macam bentuk dan ungkapan, termasuk dalam nyanyian. Nyanyian di Wahyu 15 ini merujuk pada nyanyian Musa di Keluaran 15 atau Ulangan 32. Nyanyian tersebut merupakan nyanyian kemenangan. Pada masanya, Musa bersyukur dan merayakan kemenangan atas Firaun, Raja Mesir. Sementara itu, konteks kitab Wahyu adalah mensyukuri dan merayakan kemenangan atas godaan dan kesusahan besar sebagai murid-murid Kristus. Kristus, Sang Anak Domba, telah memberikan kemenangan itu. Karena itu, nyanyian itu juga disebut nyanyian Anak Domba. Nyanyian tersebut mengingatkan kita kembali tentang sifat Allah yang adil dan benar. Sebagai wujud nyata kasih dan kuasanya,
Allah menghukum dan memulihkan umat yang berdosa. Dalam segala karyanya, Allah selalu mengingat umatnya. Karena itu, umat menyatakan syukur dengan mengumandangkan nyanyian kemenangan kepada Allah, Raja segala bangsa. Kemenangan itu bukan karena kekuatan dan kehebatan umat, melainkan karena kebesaran dan keajaiban Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku yang terkasih, mungkin dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, jalan yang dibentangkan Tuhan tidak selamanya yang tercepat, tidak selamanya yang termudah. Namun jalan Tuhan yang di dalamnya kita bergumul, pasti sebuah jalan yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau yang selalu menyertai dan menguatkan kami, agar selalu setia di dalam nama-Mu. Agar kami menjadi pemenang atas kesetiaan kami kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.